Ini Ihsan, seorang anak yang ceria, nakal, namun imajinatif. Ihsan lebih senang bermain dengan hewan atau melakukan kegiatan lainnya selain belajar. Terbukti dari nilainya di kelas, Ihsan selalu mendapat yang paling rendah. Belum lagi, ini tahun keduanya di kelas yang sama. Berbeda dengan sang kakak Johan. Johan merupakan siswa unggulan, peraih nilai terbaik di semua mata pelajaran, dan juga tengah berkompetisi di kejuaraan tenis nasional. Bisa kalian bayangin kan, gimana rasanya punya kakak super pinter, sedangkan kalian cuma adik biasa yang kebetulan dikasih napas hidup. Tapi tidak yang seperti kita bayangkan. Johan sangat menyayangi adiknya, sebaliknya pun begitu dengan Ihsan. Biarpun Johan pintar dan unggul di banyak bidang, tapi Johan selalu terkagum dengan kreativitas adiknya dalam melukis. Bahkan Johan mendukung bakatnya Ihsan dengan cara membiarkan Ihsan melukis di dinding kamar mereka. Sebagai anak nakal dan susah diatur, Ihsan lebih menyukai kegiatan di luar dan juga bermain dengan binatang di sekitar rumahnya. Ihsan tidak terlalu suka bermain dengan anak di sekitar rumahnya karena dia sering dibully. Tapi Ihsan bukan anak cengeng. Jadi Ihsan selalu melawan ketika dirinya dibully. Namun, Ihsan selalu disalahkan, padahal bukan Ihsan yang memulai. Seperti hari ini, ada seorang ibu-ibu yang mengeluh tentang perilaku Ihsan ke anaknya. Padahal anaknya yang memulai duluan, bahkan sempat melukai kepala Ihsan. Ayahnya langsung menarik dan memukulnya di tempat untuk mendisiplinkannya. Seperti orang tua lainnya, mereka berdua sebenarnya menyayangi Ihsan. Namun mereka percaya kalau kelakuan dan nilai rendah Ihsan terjadi karena malas dan susah diaturnya Ihsan. Esoknya saat di sekolah, Ihsan tiba-tiba diminta guru bahasa Inggrisnya untuk membaca satu baris kalimat. Ihsan dengan gugup menatap buku pelajarannya. Ihsan seperti kesusahan membaca baris kalimat itu. Untuk info, Ihsan sekarang berstatus kelas 3 SD yang tidak naik kelas. Jadi ini tahun keduanya di kelas 3. Ihsan yang masih bingung pun berucap kalau dia melihat huruf yang menari. Sang guru pun kesal dan memarahinya sembari memaksanya terus membaca. Karena terus dapatkan tekanan, akhirnya read the sentence loud and proper. Gurunya marah dan menyuruh Ihsan keluar ruangan. Dan ini bukan kali pertama Ihsan dihukum di luar ruangan. Justru Ihsan lebih menikmatinya daripada harus belajar dalam kelas. Setelah pelajaran bahasa Inggris, Ihsan masuk kembali ke kelas. Tapi sesampainya di kelas, Ihsan ditanya oleh temannya, apakah Ihsan sudah mengerjakan PR matematika? Dan apakah Ihsan sudah menyerahkan hasil ulangannya untuk ditandatangani orang tua? Jelas, Ihsan belum melakukan dua-duanya. Setelah diajak oleh teman sekelasnya, Ihsan pun memutuskan untuk bolos sekolah. Dan itu adalah kali pertama Ihsan bolos sekolah. Di luar, justru Ihsan merasa lebih senang. Dia melihat banyak orang beraktivitas, jalan yang padat, melihat laut, dan juga makan es gula. Dia tercengang dengan luasnya lingkungan dia tinggal. Dan sampai akhirnya, Ihsan kembali lagi ke bus tanpa siapapun yang sadar kalau Ihsan bolos hari itu. Di rumah, kita bisa melihat seberapa imajinatif Ihsan dalam melukis. Tidak bakal ada yang percaya kalau gradasi warna seperti ini dibuat oleh anak umur 9 tahun. Melihat itu pun, sang kakak selalu terkagum, tapi tidak dengan orang tua Ihsan. Sang ibu merasa Ihsan tidak bisa serius dalam belajar. Melihat dari cara yang menulis dan mengeja, sang ibu selalu saja memarahi Ihsan dan bilang kalau Ihsan adalah anak yang pemalas. Dan tidak lupa, Ihsan selalu dibandingkan dengan sang kakak. Malamnya saat tidur, Ihsan akhirnya bercerita kalau dirinya bolos hari itu. Kakaknya yang mendengar itu jelas marah dan berkata kalau dirinya akan melapor pada sang ibu. Tapi Ihsan memohon jangan. Ihsan pun menceritakan alasannya kenapa dia membolos. Mendengar alasan sang adik, Johan pun luluh dan akhirnya membuat surat keterangan sakit palsu agar Ihsan tidak dimarahi guru. Esoknya surat sakit tersebut Ihsan serahkan ke gurunya. Untuk menambah keaslian suratnya, Ihsan pun berpura-pura batuk. Gurunya pun langsung percaya. Dengan wajah ceria, Ihsan kembali ke bangkunya. Tapi sial,
hari itu ada ulangan matematika dadakan. Melihat barisan soal di kertas ulangan, Ihsan justru tenggelam dalam imajinasinya dari soal 3 kali 9. Di kepalanya, dia membayangkan planet ketiga Bumi dan planet ke-9 Pluto bergelut satu sama lain, yang diakhiri dengan kemenangan planet Bumi. Jadi, jawaban dari soal 3 kali 9 adalah 3. Itulah jawaban pertama dan juga terakhir Ihsan. Karena setelah itu, waktu sudah habis dan Ihsan hanya mengerjakan satu soal saja. Teman Ihsan iseng bertanya, apa Ihsan kesusahan menjawab soal-soal tersebut? Tapi dengan pede Ihsan berkata, Pendas. Besoknya, ayah Ihsan baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya. Ihsan sangat senang mendengar ayahnya pulang dan segera memeluknya. Sang ayah pun langsung menyuruh sarapan terlebih dahulu. Di tengah rengekan Ihsan yang meminta jalan-jalan, sang ayah tanpa sengaja menemukan surat sakit palsu waktu Ihsan membolos. Sang ayah pun langsung marah dan membentak Ihsan habis-habisan. Di sekolah, akhirnya kedua orang tua Ihsan pun tahu semua kelakuan Ihsan. Mulai dari seringnya dia dihukum keluar kelas, tidak pernah fokus memperhatikan pelajaran, dan selalu membangkang ketika di dalam kelas. Sambil menahan emosi dan malu, orang tua Ihsan mendengar semua keluhan para guru. Tapi semua masalah makin bertambah ketika orang tuanya juga tahu kalau Ihsan tidak menyerahkan hasil ulangannya untuk ditandatangani orang tua, yang mana semua hasilnya adalah 0. Sang kepala sekolah juga menambahkan kalau ini sudah tahun kedua Ihsan mengulang kelas yang sama. Ihsan juga tidak ada perubahan dan terus mengulang kesalahan yang sama berulang-ulang. Ihsan tetap tidak bisa mengeja dengan baik. Tulisannya juga tidak berubah sama sekali. Dari situlah sang kepala sekolah menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah yang lebih khusus. Di mobil, sang ayah merasa marah dengan omongan para guru di sekolah Ihsan. Tidak hanya mengeluarkan Ihsan dari sekolah, tapi para guru seolah mengejek Ihsan adalah anak spesial dan butuh penanganan khusus. Sang ayah marah karena percaya anaknya tidak cacat, tapi hanya malas. Dengan hati yang geram, sang ayah bilang kalau Ihsan akan pindah sekolah ke sekolah asrama. Ihsan yang mendengar itu memohon agar tidak pindah ke asrama. Dia berjanji akan belajar lebih giat dan tidak akan nakal. Tapi keputusan sang ayah sudah bulat. Ihsan butuh kedisiplinan dan kemandirian untuk berubah. Dan asrama adalah satu-satunya jalan agar Ihsan berubah. Akhirnya, Ihsan pun dibawa ke sekolah asrama. Ihsan dipindahkan ke New Era High School, sebuah sekolah asrama laki-laki yang terletak di sebuah pedesaan indah. Mulai sekarang, Ihsan akan berbagi tempat tidur dengan anak-anak lainnya. Dan hanya diizinkan bertemu keluarganya sebulan sekali. Tentu saja, itu adalah mimpi buruk bagi seorang anak 9 tahun yang belum pernah jauh dari orang tuanya. Ditambah lagi, penguasa asrama bilang kalau Ihsan wajib mengikuti peraturan di sini. Dan ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan anak yang susah diatur. Jadi dia menegaskan kalau Ihsan tidak akan bisa mengacau lagi. Selepas mengantar Ihsan, ayah, ibu dan juga Yohan mulai naik ke mobil. Sang ayah bersikap acuh tak acuh. Sedangkan Yohan hanya bisa tertunduk lesu. Namun sang ibu mulai menangis seiring mobil mereka berjalan menjauh dari Ihsan. Ihsan kecil hanya bisa menangis dan berjalan lesu menuju kamar asrama. Di tengah hiruk-pikuk keadaan asrama, Ihsan hanya terdiam, meratapi nasibnya akan bagaimana di asrama. Sesampainya di rumah, sang ibu menangis ketika melihat flipbook milik Ihsan yang memperlihatkan dirinya berjalan menjauh dan terus menghilang. पर अंधेरे से डरता हूँ, तेरी परवाह करता हूँ, सब है पता. Sang ibu menyadari betapa takutnya Ihsan menjauh dari mereka. Selama di asrama, Ihsan harus benar-benar berjuang belajar semuanya sendiri. Mulai dari memakai dasi sampai tali sepatunya. Tapi itu bukannya terburuk. Di sekolah barunya, Ihsan merasakan hal yang sama seperti di sekolah lamanya. Semua guru menekannya untuk mengikuti mereka. Pernah suatu ketika, Ihsan menjawab betul arti dari sebuah puisi. Tapi sang guru malah menertawainya karena Ihsan seperti berkata omong kosong. Ditambah lagi, Ihsan mendapatkan hukuman fisik dari guru pelajaran favoritnya, yaitu pelajaran seni. Tidak ada perubahan.
Ihsan justru semakin stres dengan semua pelajaran yang dia terima. Sampai pada puncaknya, Ihsan mulai berhalusinasi soal angka dan huruf. Dan Ihsan sering merobek-robek bukunya, setelah itu dia buang. Dan akhirnya, Ihsan pun berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik di sekolah. Dia menjadi depresi dan membenci dirinya sendiri. Orang tua dan kakak Ihsan datang setelah sebulan. Tapi yang ada Ihsan malah mengunci dirinya di kamar. Setelah dibujuk sang kakak, Ihsan pun membuka pintu dan mulai berlari dan berlari. Orang tua dan kakak Ihsan mencoba mengejarnya. Tapi Ihsan hanya berlarian memutar di lapangan. Seperti orang tanpa tujuan, namun penuh kesedihan. Setelah beberapa lama, Ihsan pun mulai tenang. Sembari itu sang kakak terus menemaninya. Tiba-tiba Johan memberinya hadiah berupa 1 set alat lukis. Ihsan menerimanya. Di sini kita mulai menyadari, Ihsan sendiri pun mulai menyerah dengan melukis. Saat dirinya bisa tidur bersama dengan keluarganya lagi pun, Ihsan seperti merasa hampa. Seperti tidak ada bedanya, seperti ada yang hilang. Bahkan saat orang tuanya kembali pulang, Ihsan hanya terdiam. Pada suatu hari, terlihat Ihsan sedang berdiri di atas pembatas gedung sekolah. Dia melihat ke bawah. Ihsan berpikir seperti apa rasanya melompat dari ketinggian seperti itu. Namun lamunan Ihsan buyar ketika teman sebangkunya Rajan memanggilnya sampai terjatuh. Ihsan segera berbalik dan menolong. Setelah itu Rajan memarahi Ihsan. Kenapa Ihsan berdiri seperti itu di atas gedung? Setelahnya Rajan bilang kalau mereka harus segera masuk kelas karena ada guru seni baru. Ihsan tidak peduli. Toh mau guru bagaimanapun, dia akan tetap jelek di mata mereka. Namun sepertinya guru yang satu ini agak berbeda. Guru baru itu masuk dengan menggunakan kostum badut dan sambil memainkan seruling. Anak-anak mulai menari, dan sepertinya mereka semua menikmati suasana kelas yang dibuat oleh guru baru itu. Semuanya kecuali Ihsan. Guru baru itu bernama Nikum. Dia adalah guru pengganti guru kesenian yang pernah memukul Ihsan. Hari itu setelah perkenalan, Pak Nikum memberikan tugas menggambar pada mereka semua. Pak Nikum membebaskan mereka untuk menggambar apapun, membiarkan imajinasi kreatif tertuang di atas kertas. Semua murid pun semangat menggambar hal yang mereka sukai, kecuali satu orang, Ihsan. Di sana Ihsan hanya terdiam. Pak Nikum yang melihat itu berpikir mungkin Ihsan hanya butuh waktu. Namun saat sebagian besar anak-anak di kelas sudah hampir selesai, Ihsan masih belum menggambar apapun. Pak Nikum yang khawatir pun bertanya pada Ihsan, tapi dia diam saja. Malamnya, Ihsan mendapat kabar kalau ibunya menelpon. Ihsan segera mengangkat teleponnya. Ibunya memberitahu kalau mereka tidak bisa datang menjenguk, karena Johan ada pertandingan tenis. Johan pun juga bilang kalau dia sedikit gugup, karena ini pertama kalinya Johan bermain tanpa adik kesayangannya di pinggir lapangan. Ihsan yang mendengar itu hanya diam dan menangis. Setelah itu dia pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Keesokan harinya, tanpa sengaja Pak Nikum melihat Ihsan dihukum di luar ruangan. Ihsan terlihat ketakutan saat Pak Nikum mencoba bertanya kenapa dia ada di luar. Pak Nikum yang sadar Ihsan seperti merasa tidak nyaman, akhirnya pun pergi. Sempat berbalik, tapi Ihsan sudah pergi entah kemana. Setelah itu, Pak Nikum mendatangi teman sebangku Ihsan, Rajan. Pak Nikum bertanya, apa yang terjadi dengan Ihsan? Ihsan pun bercerita kalau dia anak baru dan sangat ingin pulang. Selama di kelas, Ihsan selalu dimarahi karena tidak ada tugas yang dia kerjakan dengan benar. Dia tidak bisa mengeja, dan semua bukunya penuh dengan coretan merah dari guru. Ihsan sering dihukum di luar juga, karena susah sekali fokus dan dianggap mengganggu kenyamanan kelas. Pak Nikum yang mendengar itu segera memeriksa buku Ihsan. Dan benar saja, semua buku Ihsan dipenuhi dengan coretan dari kesalahan yang sama. Pak Nikum segera menyadari suatu pola di semua kesalahan Ihsan. Ya, Pak Nikum bisa tahu karena dirinya juga mengajar di sebuah sekolah berkebutuhan khusus. Dan lagi, Pak Nikum mengalami hal yang sama saat kecil. Setelah berminggu-minggu berpikir, akhirnya Pak Nikum tahu apa yang terjadi dengan Ihsan.
Dirinya pun pergi ke rumah orang tua Ihsan. Orang tua Ihsan kaget saat melihat Pak Nikum datang. Setelahnya mereka menyerahkan buku Ihsan saat bersekolah dulu. Pak Nikum terkejut saat mengetahui kalau Ihsan sangat suka melukis. Pak Nikum terkagum dengan semua lukisan Ihsan. Namun Pak Nikum juga sedih karena sekarang Ihsan sudah kehilangan semangatnya untuk melukis karena tekanan yang diberikan kepadanya. Sang ayah malah bilang kalau Ihsan itu hanya malas dan benci belajar. Beda dengan kakaknya. Pak Nikum pun segera menunjukkan buku Ihsan. Dia menjelaskan pola kesalahan yang sering dilakukan Ihsan. Dia membolak-balik huruf dan kesulitan membedakannya. Tapi tetap saja, sang ayah berkata itu karena Ihsan malas dan tidak mau memperhatikan pelajaran dengan baik. Pak Nikum pun menjelaskan kalau Ihsan memiliki kondisi perbedaan di neurologisnya, atau dia menyebutnya disleksia. Disleksia sendiri adalah kondisi di mana penderitanya akan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Jadi Ihsan tidak bisa memahami pola tertentu seperti huruf dan angka. Jelas Ihsan merasa menderita ketika dirinya harus memasang dasi sendiri dan kesulitan saat membaca. Yang mana saat dia membutuhkan perhatian khusus tapi malah mendapatkan tekanan dan malah dirinya dianggap malas. Sang ayah tetap tidak terima ketika dibilang anaknya berkebutuhan khusus. Akhirnya Pak Nikum mengambil sebuah kotak mainan yang penuh dengan tulisan berbahasa Jepang. Pak Nikum terus menyuruh sang ayah membaca. Si ayah marah karena dia tidak tahu cara membacanya. Lalu Pak Nikum berkata, "Bodoh, dasar pemalas." Sang ayah hanya tertegun mendengar kalimat itu. Akhirnya dia mengerti apa yang Ihsan rasakan. Namun tetap saja sang ayah tidak mau jika Ihsan hanya bisa melukis. Ayahnya merasa Ihsan tidak akan bisa bersaing di luar sana jika suatu saat nanti dirinya tidak bisa lagi menafkainya. Saat di sekolah, Pak Nikum kembali mengajar di kelas Ihsan. Hari itu, Pak Nikum menjelaskan tentang tokoh-tokoh dunia. Tapi bukan dari penemuannya, namun dari masa kecil mereka yang selalu diremehkan bahkan dihina banyak orang. Seperti Albert Einstein yang tidak bisa membedakan huruf X dan Y. Leonardo da Vinci yang menulis secara terbalik. Dan seorang penemu bohlam lampu yang ternyata saat kecil dirinya selalu mendapat nilai 0. महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया। Thomas Alva Edison. बिल्कुल सही शान। Itulah pertama kalinya Ihsan menjawab. Dan jawaban itu membuat Pak Nikum melihat secercah harapan dari Ihsan. Dan juga membuat Ihsan merasa lebih baik. Hari itu juga, Pak Nikum menyuruh para anak-anak belajar di luar kelas. Ihsan di sisi lain terlihat sedang membuat perahu dari karet gelang dan barang-barang bekas lainnya. Dan hebatnya, perahu itu bekerja dengan baik. Pak Nikum yang melihat itu sadar kalau kreativitas Ihsan mulai kembali. Tapi jalannya masih panjang jika ingin mengikuti anak-anak seusianya. Suatu hari, Pak Nikum menemui kepala sekolah untuk memberitahukannya soal masalah Ihsan. Setelah mendengar cerita Pak Nikum, Pak Kepala Sekolah berkata kalau sebaiknya Ihsan pindah ke sekolah berkebutuhan khusus. Namun Pak Nikum bilang kalau Ihsan tetap harus belajar dengan anak-anak lainnya. Karena sudah tugas guru memahami masalah anak didiknya dan membantu anak didiknya mencapai potensi mereka. Tapi kepala sekolah berkata kalau tidak mungkin guru memperhatikan satu persatu muridnya. Apalagi jika murid tersebut membutuhkan penanganan khusus. Di situ Pak Nikum bilang kalau dirinya saja yang akan mengajar Ihsan. Dia akan mengajar Ihsan sepulang sekolah. Dan sekolah tak harus membayarnya untuk jam tambahannya. Akhirnya kepala sekolah pun menyetujuinya. Pelajaran tambahan untuk Ihsan pun dimulai. Pak Nikum mengawali dari menjelaskan ke Ihsan tentang pola kesalahan yang sering dia lakukan. Lalu mereka melanjutkannya ke pelajaran membedakan huruf abjad, menggunakan metode sensori kotak pasir dan tanah liat. Ihsan juga mendapat buku audio untuk didengarkan serta menggunakan tangga sebagai latihan berhitung. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, Ihsan mulai bisa memahami pelajaran yang selama ini dianggap sulit dan tidak dapat diajarkan oleh guru-guru lainnya. Terlihat dari cara menulis Ihsan yang mulai rapi dan juga tatapannya yang kembali cerah. Tidak lupa, mereka selalu meluangkan waktu untuk mempelajari banyak pola lukisan dan juga pelukisnya. Suatu hari, ayah Ihsan tiba-tiba datang ke sekolah dan bertemu dengan Pak Nikum. Ternyata ayah Ihsan datang ke sekolah
untuk memberitahu Pak Nikum kalau dia dan istrinya sudah membaca banyak artikel dan jurnal ilmiah tentang diseleksia. Dia melakukan itu untuk memberitahu Pak Nikum kalau dia bukan orang tua yang lalai dan sangat perhatian dengan anaknya. Tapi Pak Nikum bilang perhatian yang sesungguhnya adalah rasa sayang orang tua terhadap anaknya. Seperti ucapan sayang, pelukan hangat, dan kata-kata yang menenangkan hati ketika sang anak gelisah. Itu semua perhatian, dari mulai sekarang sampai seterusnya. Ayah Ihsan yang mendengar itu terdiam. Banyak dari hal yang tadi tidak pernah dia lakukan kepada Ihsan. Saat ingin pamit, Pak Nikum menambahkan sebuah cerita. Ada sebuah ritual unik di Pulau Salomon, di mana ketika para warga ingin menumbangkan sebuah pohon, mereka tidak memakai alat sama sekali. Yang mereka lakukan adalah berkumpul dan memaki pohon itu. Dan dalam hitungan hari, pohon itu layu. Dan itulah yang dilakukan orang tua Ihsan dan gurunya kepada Ihsan. Syok dengan cerita Pak Nikum, ayah Ihsan tidak sengaja melihat anaknya sedang baca mading sekolah dengan terbata-bata. Menyesal dengan semua perbuatannya, ayah Ihsan menangis dan setelah itu berlalu pergi. Beberapa hari kemudian, Pak Nikum menyelenggarakan lomba melukis untuk siswa dan semua guru. Di tengah kerumunan para siswa dan guru, Pak Nikum mencari Ihsan yang belum juga datang. Takut Ihsan berhenti dari melukis, tiba-tiba Ihsan datang. कहाँ थे तुम? हाँ? आओ, चलो बैठो. Dengan wajah penuh gembira, Pak Nikum memberi Ihsan kertas gambar. Dan setelah itu, mereka semua pun mulai melukis. पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के शामे आना आज हमें है सजाना मौसम का है मेहमान क्यों इस कदर Dan akhirnya lukisan Ihsan pun selesai. Itu adalah sebuah lukisan indah tentang dirinya yang sedang duduk di pinggir kolam saat menjelang subuh. Ihsan dengan malu dan ragu menyerahkan lukisannya. Pak Nikum terkagum dengan lukisan Ihsan yang imajinatif dan penuh dengan warna. Sementara itu, Ihsan mengintip lukisan Pak Nikum, yang ternyata itu adalah potret dirinya Ihsan. Ihsan pun menangis, karena baru pertama ini, dia merasa ada orang yang bangga dengan dirinya. Di akhir acara, akhirnya diumumkan kalau pemenang lomba melukis ini nantinya lukisannya akan menjadi sampul depan buku tahunan sekolah mereka. Setelah itu Pak Kepala Sekolah juga bilang kalau dia sangat menikmati acara ini dan baru pertama kali melihat para guru dan murid sangat akur satu sama lain. Dan sekarang adalah waktunya pengumuman pemenang lukisan, yang menurut Kepala Sekolah sangat sulit karena lukisannya sama-sama bagus. Namun pada akhirnya, Pak Kepala Sekolah mengumumkan kalau lukisan Ihsan lah yang menjadi pemenangnya. Ihsan Nand Kishore Awasthi aapka. Ihsan. Para siswa bersorak-sorai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ihsan merasa diakui bakatnya. Dan sekali lagi, Ihsan tidak bisa menahan tangis dan berlari ke arah gurunya yang telah menolongnya sampai ke titik ini. Di akhir film, diperlihatkan orang tua Ihsan datang ke sekolah untuk pertemuan akhir tahun ajaran orang tua guru. Pak Kepala Sekolah dengan bangga memperlihatkan lukisan Ihsan yang dibuat oleh Pak Nikum dan juga lukisan Ihsan yang menjadi sampul depan buku tahunan sekolah mereka. Orang tua Ihsan terkejut dan Kepala Sekolah bercerita kalau ini semua berkat Pak Nikum. Saat orang tua Ihsan bertemu dengan guru Ihsan lainnya pun, mereka berkata kalau perkembangan Ihsan sangat pesat. Bahkan mereka tidak menyangka Ihsan secerdas itu. Dan saat bertanya bagaimana Ihsan bisa begitu, mereka berdua menjawab kalau itu lagi-lagi karena Pak Nikum.
Di luar sekolah, orang tua Ihsan melihat anaknya bermain dengan Ria. Ayah Ihsan tak kuat menahan tangis dan kemudian meminta maaf serta berterima kasih kepada Pak Nikum. Jika saja Pak Nikum tidak mengajar Ihsan, mungkin saja mereka tidak akan pernah melihat senyum anak kesayangan mereka. Dan film pun ditutup dengan Ihsan yang berlari menuju Pak Nikum untuk terakhir kalinya sebelum dirinya pergi berlibur. Ihsan bukan anak berkebutuhan khusus. Ihsan hanya perlu orang yang mengerti dirinya. Di sini, peran orang tua sangat dibutuhkan. Namun yang terjadi adalah tuntutan, dan tuntutan. Biarpun orang tua berkata kalau mereka melakukan itu untuk menyiapkan anak mereka nanti, tapi bukankah lebih baik menyiapkan mereka untuk sekarang? Bukankah lebih baik memberikan mereka perhatian dan kasih sayang yang selayaknya mereka dapatkan? Dan bukannya lebih baik jika mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari diri kita dulu? Jadi jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu, karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Setiap orang tua pastinya ingin agar kehidupan anak-anaknya lebih baik. Mereka sangat menginginkan anak-anaknya untuk tumbuh menjadi pribadi yang positif dan bahagia saat beranjak dewasa. Namun mencintai anak tidaklah cukup. Yang terpenting adalah anak-anak menyadari bahwa mereka merasa dicintai orang tuanya. Dan juga anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan. Saya Gogon dan segenap tim Epic Glory mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan ingat, kalau capek mikir soal beban hidup, ya sebat dululah.